Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gen Z-ku, perkenalkan saya Gema Proklamasi dari SMPN Negeri 2 Parung. Izinkan saya untuk memaparkan ide pokok gagasan yang saya miliki mengenai Gen Z 2025 hingga teknologi canggih. Gen Z adalah gen yang dikenal maunya instan, tidak ingin proses terlebih dahulu, dan anak yang begitu manja. Dari mana? Dari hati kita. Proses pencernaan pola pikir hingga hati dibedakan menjadi dua, antara kesalahan orang tua atau kesalahan dunia yang telah mendoktrin cara berpikir kita sendiri. Dunia tidak akan menyalahkan satu teknologi yang dia ciptakan. Oh ya, tentu orang teknologi itu diciptakan untuk membodohkan manusia, benar? Ya, tidak bisa membantah. Banyak kasusnya, banyak beritanya, banyak juga jenjangnya. Dan apa? Kita hanya bisa terdiam, melanjutkan hobi-hobi kita berbaring dengan mata merah sampai malam begadang. Itu hanya karena telepon genggam. Telepon yang tidak bisa kita apa-apakan di diri kita. Walaupun Anda disebut oleh orang canduan HP atau apa, itu bukan kesalahan Anda sebenarnya. Teknologi di sini tidak ada memiliki kesalahan untuk menciptakan, hanya penggunaannya yang perlu membedakan antara positif dan negatif. Sebenarnya di dunia ini kalau tidak ada positif dan negatif, HP juga tidak akan berguna. Tentu juga kalian. Bertutur ini juga menggunakan teknologi. Ini positif, walaupun teknologi lainnya lebih positif dari ini. Namun hanya bisa ini, bisa apa lagi? Nah, sekira kayak gitu pandangan umum dari pencernaan publiknya seperti itu. Yang kedua, dampak-dampaknya bukan karena sifat pola pikir, melainkan dengan cara kalian berubah metode dari tiduran hingga Anda memegang HP hingga larut malam. Kalian berubah, memegang laptop aja suasana sudah beda. Orang tua sudah bilang, wah rajin. Berbeda teknologinya, makin cakep, makin realistis, makin bergairah dengan ada laptop itu. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ada yang dibilang harus berkompetisi dengan teknologi lain, gak boleh kalah pengetahuan dengan teknologi. Nah, itu masukan dari orang ke kita bahwa kita gak boleh seperti itu, harus begini. Namun teknologi ya memang gitu. Yang salah hanya gennya ini. Kenapa disebut gen? Awalnya kita pengertian dulu. Gen Z adalah gen yang sepertinya bukan lain, itu adalah gen yang pemalas ya. Ya tidak dua kalinya. Emang itu gen pemalas. Kenapa begitu? Fakta-faktanya dari 2025 ya. Sudah dari awal Januari diciptakan iPhone agar orang tua beli, anaknya senang-senang nge-game lah apa, dan orang tua pun membebaskan, ya kan? Karena itu jadi benteng pertahanan kita. YouTube, Facebook, Twitter, WhatsApp, sampai malam larut ngapain coba? Hanya ingin apa? Ya itu kalian sendiri yang tahu. Revisi-revisi yang lain menggunakan teknologi dengan Gen Z, Gen Alpha itu biasa saja. Walaupun menggunakan teknologi, nggak sampai adanya informasi-informasi mendalam tentang apa itu negatifnya teknologi itu. Imperatif pola pikir yang mendalam menjadi pandangan umum. Kesimpulannya adalah seperti kalian sendiri yang menonton video saya. Anda terasa lelah
atau capek nggak mengerti omongan saya, ya itu tanggapan kalian sendirilah, saya tidak bisa apa-apa. Namun tapi kenapa Gen Z sekarang mengira wah bagus cakep nih karena kameranya bagus, nggak mungkin menyalahkan saya. Walaupun jelek, menyalahkan kamera bukan menyalahkan saya diri. Nah begitu pola pikir yang sudah berdoktrin oleh orang-orang luar seperti itu. Dari hasil perekaman tadi, saya menggunakan buku ini untuk mengetahui arti-arti zaman Gen Z, Gen Alpha dan lain-lain. Di sini bukan hanya Gen doang, tetapi ada seluruh peristiwa-peristiwa dari zaman Nabi hingga zaman manusia milenial sekarang pun ada. Ini bukunya ya, karya Jonathan Blake dengan San Francisco Gates. Ini saya baca untuk memenuhi pemikiran. Mohon maaf kalau ada salah mengenai buku ini. Terima kasih. Ya, kurang lebih seperti itu tentang penggunaan teknologi dan penjelasan Gen Z sekarang dengan teknologinya sendiri. Itu pendapat dari saya, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata, salah kalimat, atau salah satu menyinggung kalian. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dimengertikan bahwa pendapat orang tidak dapat diganggu-gugat karena pendapat orang lain juga berguna di suatu saat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Gema Proklamasi SMP Negeri 2 Parung pamit undur diri.